Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan merekap sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Father and Soldier. Film Father and Soldiers ini dirilis pada 4 Januari 2023 dengan menceritakan seorang ayah dan anaknya yang dipaksa menjadi prajurit dari Prancis dan dikirim ke Senegal untuk berperang dengan Jerman pada Perang Dunia I. Namun dalam insiden ini sang ayah tak ingin menuruti perintah dari atasannya, dan sang ayah tetap berusaha mencari jalan keluar untuk pulang ke rumah, ke kampung halamannya, yaitu di Afrika. Tetapi sang anak sudah dicuci pikirannya oleh atasannya dan tidak ingin pulang ke rumah kampung halamannya. Ia lebih memilih perang daripada pulang dengan ayahnya. Berhasilkah ayahnya untuk membujuk sang anak untuk kembali ke kampung halamannya di Afrika pulang? Pasti kamu penasaran bukan dengan lanjutan dari kisah alur cerita filmnya? Tapi sebelum masuk ke dalam alur cerita filmnya, alangkah baiknya jika teman-teman subscribe channel ini terlebih dahulu agar Mimin makin semangat untuk membuat konten alur film selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Kisah dimulai pada tahun 1920 yang terdapat dua orang prajurit tentara Prancis sedang menggali tanah. Tak lama dari hasil galian mereka berdua menemukan tulang belulang manusia. Tahun pun mundur pada tahun 1917 yang lebih tepatnya di desa Senegal, Afrika. Terlihat ada dua orang ayah dan anak yang sedang menggembala sapi mereka. Di sini dengan ayah yang bernama Bakri dan anaknya bernama Terno. Sesampainya di rumah mereka disuguhkan makanan dan keluarga kecil ini menikmati makanan sederhana itu. Keesokannya Bakri dan anaknya si Terno kembali untuk melakukan rutinitasnya untuk mengembala sapinya. Saat petang di sini Bakri meminta anaknya untuk berkemas dan dengan anak muda lainnya di desa itu. Mereka akan didatangi sekelompok prajurit tentara Afrika dan diketuai oleh tentara Prancis. Namun pada saat pelarian Terno, ia berhasil tertangkap, sedangkan Bakri tidak sadarkan diri. Setibanya di rumah, istrinya mencoba memberikan semangat pada suaminya dan Bakri di sini berpikir untuk mencari jalan keluarnya dengan menyelamatkan anaknya. Sebelum besoknya melakukan rencana itu, terlihat para ayah dari anak-anak mereka yang diculik oleh tentara Prancis dan Afrika. Di sini para ayah tidak lupa dengan sholatnya. Keesokan harinya, Bakri mengintip kamp pelatihan tentara Afrika yang diketuai oleh tentara Prancis. Namun pengintipan Bakri ketahuan dan ia malah dijadikan prajurit juga. Bakri resmi menjadi prajurit dan dia memberikan kode pada Terno. Saat malamnya, Bakri mengendap-endap untuk menjumpai Terno, anaknya. Setelah berhasil menemukan anaknya, di sini Bakri langsung mengajak anak-anak muda di desanya yang dipaksa jadikan prajurit. Dibawa oleh Bakri untuk menemui orang tua mereka yang sudah menunggu di depan gerbang markas camp. Saat yang lainnya sudah berhasil keluar, di sini sialnya malah Bakri dan Terno yang ketahuan. Dan Bakri berpesan pada Terno untuk dirinya jangan mengakui jika Bakri adalah ayahnya. Setelah beberapa minggu di sini Bakri dan Terno dikirim ke Prancis dan ternyata mereka dipaksa untuk menjadi prajurit dari tentara Prancis. Saat Bakri akan sedang mencari jalan keluar untuk meninggalkan camp ini, di sini mereka juga bertemu dengan seseorang anak muda yang bernama Adam. Dalam pada saat Bakri sedang sibuk mencari orang yang bernama Muhammad, sialnya Terno didatangi kedua orang pria dan di sini Terno dipaksa menyerahkan uangnya. Namun dalam hal perampokan itu Adam berhasil melarikan diri dan meninggalkan Terno. Singkatnya saat sudah bertemu Muhammad, ternyata di sini Bakri meminta untuk dirinya dan anaknya dipindahkan menjadi tentara bagian dapur. Muhammad mau menyetujui hal itu asal Bakri mempunyai uang untuk membayarnya, karena harga untuk memindahkan posisi menjadi di bagian dapur cukup mahal. Akhirnya Bakri memutuskan tidak jadi. Scene pindah ke Terno yang ditanyakan oleh Salif, yaitu sersan mereka. Di sini Salif menanyakan siapa pelaku dari hal ini, dan Terno menjelaskan bahwa pelakunya juga seorang prajurit, tetapi ia tidak mengetahui pasti wajah dari si prajurit. Singkatnya Terno dibawa menjumpai letnannya, dan letnan dari Terno menanyakan namanya dan menawarkan minuman alkohol. Karena Terno Muslim dan di agama Islam sendiri mengharamkan minuman tersebut, Terno jelas menolaknya. Ketika sudah bertemu di sini Bakri langsung berpesan pada anaknya itu untuk dirinya mengikuti ayahnya dan jangan jauh dari dirinya. Perang memperebutkan Bukit Verdun yang dikuasai Jerman pun dimulai. La bataille de demain qui nous sépare de la victoire. Si vous la prenez,
Hé, à bord, allez! Perancis kalah dan masih gagal untuk memperebutkan Bukit Verdun yang dikuasai Jerman. Dan dalam insiden itu, Adam juga menjadi korban dari keganasan tentara Jerman. Akhirnya Beckery dan Tierno memutuskan untuk naik dan membawa mayat dari Adam. Singkatnya, saat sudah membawa jenazah Adam dan menutupinya dengan terpal, Beckery dan Tierno mendoakan jenazahnya. Keesokannya, para prajurit kembali ke camp dengan kekalahan telak yang diberikan oleh Jerman. Sin pindah ke Tierno dan salah satu prajurit yang sedang berhadapan oleh letnan mereka. Di sini letnan ini memberikan sanjungan dan takjub pada keberanian Tierno pada saat di medan perang. Karena kopral mereka telah gugur pada saat di medan perang kemarin, akhirnya letnan menaikkan pangkat dari Tierno menjadi kopral. Saat bertemu dengan ayahnya, di sini Tierno menjelaskan pada Beckery bahwa dirinya sudah dinaikkan pangkat dan menjadi kopral. Beckery senang dengan hal itu. Dan dia berpesan lagi pada Tierno untuk berhati-hati di medan perang selanjutnya dan berpesan pada Tierno untuk tetap dalam rencana, yaitu rencana mencari jalan pulang ke negara mereka, yaitu di Afrika. Saat malamnya kita akan melihat betapa sayangnya Beckery pada anaknya dan terlihat keakraban ayah dan anak ini. Di sini Beckery bercerita sedikit tentang ibunya Tierno dan Tierno juga menjelaskan bahwa dia rindu pada ibunya dan adik-adiknya. Keesokannya di sini Tierno dan Salif mengawasi latihan para prajurit yang juga ada Beckery di pelatihan itu. Namun saat sedang latihan, Beckery terluka dan Tierno sangat khawatir. Ia mencoba membantu, tetapi Salif langsung melarangnya dengan tegas. Setelah beberapa minggu di sini, saat Beckery sedang berkeliling mencari jalan keluar dari tempat ini, ia mencoba masuk ke salah satu rumah warga dan kosong keadaan rumah tersebut. Namun tak lama ada seorang anak dari pemilik rumah masuk dan Beckery langsung menghampirinya dan memberikan boneka pada anak Prancis tersebut. Tetapi pada saat ia keluar, ia dipergoki oleh salah satu prajurit yang bernama Biram, dan di sini Biram menjelaskan bahwa jika ia sampai ketahuan ingin melarikan diri oleh pengawas camp, ia bisa digantung. Singkatnya, pada saat di gudang di sini Biram menjelaskan lagi pada Beckery bahwa mereka bisa melarikan diri dari camp ini dan pulang ke Afrika. Tetapi membutuhkan cukup banyak uang dan melalui jalan alternatif dan rahasia. Dan saat malamnya Tierno menjelaskan bahwa dialah yang memerintahkan ayahnya dan bukan ayahnya. Tierno melakukan ini mengikuti alur ini untuk mencari jalan keluar dari perang ini, dan jalan satu-satunya yaitu memperebutkan bukit dan memenangkan perang. Tetapi Beckery yang emosi dan kesal pada anaknya Tierno, ia langsung mengusir anaknya dari kamarnya. Singkatnya, setelah beberapa bulan kini para prajurit kembali melakukan penyerangan rahasia dengan para prajurit menunggu di parit. Jadi penyerangan rahasia mereka dilakukan oleh Letnan Salif, Sersan, dan Tierno yang sebagai kopral. Setelah beberapa saat, sialnya mereka gagal melakukan operasi rahasia ini dan Saliflah yang menjadi korban. Saat sudah kembali ke camp, di sini Letnan memberikan penjelasan bahwa ia kagum pada ayahnya Tierno yang nekat demi melindungi dirinya. Dan Letnan memberitahukan jika ayahnya tidak ingin dipisahkan oleh dirinya, Tierno harus ikut di bagian pasukan paling depan bersama Letnan itu sendiri. Saat itu juga Tierno langsung menjumpai Beckery dan dia menjelaskan pada ayahnya jika dia dikirim di bagian pasukan paling depan. Dan Tierno bergumam juga bahwa jika ia menolak, mereka berdualah yang akan berpisah dan ayahnya akan dikirim ke camp lain. Singkatnya, setelah beberapa minggu di sini dengan terpaksa Beckery dan Biram melakukan pencurian untuk menggeledah kamar prajurit lain. Namun tak lama mereka ketahuan oleh pemilik kamar tersebut. Dan singkatnya, saat sudah berhasil membunuh prajurit tersebut, Biram langsung mengambil uang dari si prajurit. Saat sudah di gudang, Biram langsung menjelaskan jika uangnya cukup dan bahkan lebih dari mereka bisa membawa 4 orang untuk pelarian mereka. Biram dan Beckery akan melakukan hal pelarian ini pada saat semua atasan sedang melakukan rapat. Dan keesokannya terlihat Tierno yang sudah menjadi sersan dan dirinya sedang asik pada prajurit lain yang sedang membahas wanita Perancis. Begitu juga dengan Beckery yang melihat jika anaknya tidak mau bertemu dengannya lagi, bahkan menjauhi dirinya. Setelah beberapa hari pada saat para atasan sedang rapat, di sini Beckery langsung menghampiri Tierno yang akan ikut rapat. Dan Beckery langsung memaksa Tierno untuk ikut dalam pelarian mereka. Terlihat awalnya Tierno menolak karena ia sudah dicuci otaknya dari camp ini. Akhirnya karena paksaan dari ayahnya, Tierno pun mau mengikuti ayahnya tersebut. Setelah akan melanjutkan pelarian dengan kuda, di sini Beckery terkejut karena melihat Tierno tidak ada ikut.
Dan singkatnya akhirnya Beckery memutuskan untuk kembali dan menyusul anaknya yang sedang melakukan penyergapan di kamp Jerman. Carlo, deuxième échelle. Allez. Non, ma perché mi hai pari puriato alla sua. Certo? E buone Carlo. Restez là! À vos postes! Beckery tertembak dan sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, ia berpesan pada anaknya untuk ia pulang dan menjumpai ibunya dan adik-adiknya. Tierno hanya bisa menangis melihat kepergian ayahnya yang sudah berusaha untuk membawanya pulang. Namun karena keegoisan dirinya sendiri, ayahnya lah yang menjadi korban. Singkatnya, setelah mereka berhasil memperebutkan Bukit Verdun, di sini terlihat Tierno mendapatkan medali penghargaan. Dan Tierno hanya bisa meneteskan air matanya karena ia tahu seharusnya yang mendapatkan medali tersebut adalah ayahnya. Karena berkat ayahnya lah mereka bisa meluluntantahkan prajurit yang berjaga di kamp Jerman. Odoguer, Holy Poldoen. Dikam. El Poli Beyoji. Scene pun kembali pada saat di awal dengan dua prajurit Prancis yang menemukan tulang belulang manusia di Bukit Verdun. Dan di sini atasan mereka meminta untuk dua prajurit tersebut membawa tulang belulang tersebut dan menguburkannya di makam pahlawan yang gugur.